Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah kedua, yaitu juga Minggu Kerahiman Ilahi. Hari ini kita diingatkan akan kasih dan pengampunan Allah yang tanpa batas, yang terpancar melalui kebangkitan Yesus. Namun mari kita jujur untuk melihat diri kita pada perayaan Paskah, pada masa Paskah ini yang sudah kita rayakan dari mulai minggu yang lalu. Apakah memang kita sungguh mengalami sukacita kebangkitan Kristus? Ataukah seperti para murid yang walaupun Yesus bangkit, tetapi masih dalam kurungan ketakutan? Dan apakah kita juga masih dikurung dalam ketakutan akan hidup kita, akan keraguan dalam beriman, dan juga merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Memang merasa tidak layak itu baik, tetapi kalau merasa tidak layak itu bukan kerendahan hati, tetapi kemudian melarikan diri dari Yesus, justru ini yang salah. Kita belum mengalami kebangkitan Kristus. Bacaan Injil hari ini membawa kita pada kisah perjumpaan Yesus yang bangkit dengan para muridnya. Satu peristiwa yang mengubah mereka dari ketakutan menjadi damai, dari keraguan menjadi iman yang kokoh. Inilah yang dialami para murid. Mari kita renungkan Injil hari ini dengan melihat beberapa poin yang ditampilkan. Yang pertama, Yesus datang membawa damai dan bukan suatu teguran karena mereka tidak percaya. Yesus tidak datang untuk menghakimi murid-muridnya yang gagal setia, yang ragu, yang takut. Yesus datang menembus pintu yang terkunci. Yesus menembus tembok ketakutan mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Yesus menunjukkan luka-lukanya. Luka-luka itu bukan lagi sebagai tanda penderitaan Yesus, tetapi tanda kasih yang menyembuhkan para murid, juga menyembuhkan yaitu semua orang yang percaya. Dan juga menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus. Poin kedua yaitu pengutusan dalam kuasa Roh Kudus. Yesus tidak hanya memberi damai, tetapi juga memberi misi dan kuasa. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Inilah awal misi gereja, yaitu misi kerahiman yang lahir dari luka dan kasih Kristus. Di mana Yesus mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya, apa yang kau ampuni maka akan diampuni. Inilah perutusan kepada para murid, kepada gereja untuk menjadi agen kerahiman ilahi. Poin ketiga, Rasul Thomas
yaitu dari keraguan menjadi saksi iman. Thomas meskipun disebut si ragu, tetapi sebenarnya mewakili banyak dari kita yang juga seringkali ragu kepada Tuhan kita. Thomas sangat mencintai Tuhan Yesus, namun goyah saat imannya diuji. Thomas mencari bukti bukan karena dia tidak percaya pertama-tama, tetapi karena hatinya terluka oleh kehilangan Yesus yang wafat secara mengerikan, yaitu disalib. Namun ketika akhirnya Thomas mengalami sendiri kehadiran Yesus, ia mengucapkan pengakuan iman yang mendalam, lebih daripada para murid yang lain. Dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perjumpaan dengan kerahiman ilahi membangkitkan iman yang hidup. Dan inilah yang juga harus kita alami untuk mengalami kerahiman Tuhan sehingga kita bertumbuh dalam iman. Dari Injil hari ini kita diberikan pesan konkret bagi kita saat ini. Yang pertama, Yesus datang kepada kita hari ini. Dalam luka-luka hidup kita, ketika kita jatuh dalam dosa, terutama dosa-dosa yang berat, mengalami luka-luka batin, mengalami kegagalan, kekecewaan, dan sedang dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, dan lain-lain, Yesus tetap datang membawa damai. Yakinlah bahwa Yesus datang hari ini kepada kita, yaitu mau memberikan damai. Maka penting sekali kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita jumpai kesaksian para murid sendiri. Ketika dalam ketakutan, kemudian mereka membuka hati pada perjumpaan dengan Yesus, mereka mengalami damai. Dan kemudian bertumbuh dalam iman dan mereka menjadi saksi Kristus. Maka itu saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan kita jatuh dalam kesulitan atau jatuh dalam dosa, keterpurukan, justru kita jangan menjauh dari Tuhan. Walaupun kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi jangan meninggalkan Tuhan. Oh, saya tidak layak di hadapan Tuhan, saya tidak layak ke gereja, saya tidak layak menerima komuni, karena itu saya tidak ke gereja, saya tidak datang kepada Yesus. Nah, ini sebetulnya tidak menyadari akan kerahiman Tuhan yang besar kepada kita. Justru Yesus menebus kita, Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Maka dalam segala keadaan kita saat ini, Yesus mengundang kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, inilah undangan Tuhan bagi kita hari ini, siapapun kita, untuk datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita dipanggil menjadi pewarta kerahiman. Sebagaimana para murid diutus, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pemberi pengampunan, saksi sukacita Injil.
Dunia saat ini haus akan kerahiman. Dalam keluarga kita, dalam lingkungan gereja kita, dalam masyarakat kita, bahkan juga dalam media sosial sendiri, itu menunjukkan haus akan kerahiman. Maka kita yang sadar telah menerima kerahiman Tuhan, ketika kita bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan, apapun dosa kita diampuni. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tuhan membebaskan kita dari segala dosa. Maka dari itu sudah selayaknya dan sepantasnya kita juga membawa kerahiman Tuhan itu kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, pada pasangan, pada anak-anak, pada orang tua, pada mertua, ataupun siapapun yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Jangan kita pelihara luka batin kita. Jangan kita pelihara dendam, tetapi peliharalah kerahiman Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, memberikan pembebasan bagi kita. Karena segala dendam, segala sakit hati bukan untuk memuaskan kita, justru memperburuk diri kita. Memperburuk bahkan dalam sakit hati, sakit fisik, sakit rohani. Pokoknya lengkap sakitnya. Kalau kita pelihara, yaitu dendam, sakit hati. Maka dalam minggu kerahiman ini, baiklah kita menjadi pewarta kerahiman. Mulai saat ini lepaskan segala kesalahan orang lain dengan mau mengampuni. Karena Tuhan juga mengampuni kita masing-masing. Pesan yang ketiga, jangan menutup diri seperti Thomas sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ketika luka menghantam hidup kita, jangan menarik diri dari komunitas atau persekutuan orang beriman. Ketika kita terpuruk menghadapi masalah dan mengalami segala kekecewaan, sakit hati, jangan lari dari komunitas atau persekutuan yang meneguhkan iman kita. Perjumpaan dengan Kristus seringkali terjadi juga dalam kebersamaan, dalam persekutuan umat beriman, dalam komunitas. Kita lihat contoh tadi Thomas yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit ketika dia kembali dalam persekutuan para murid yang lain. Ketika dia tidak berada bersama para murid yang lain, tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Baru kemudian dia kembali bersekutu dengan para murid yang lain. Dia yang awalnya kecewa, menarik diri, menyembunyikan diri sendiri. Kemudian dia kembali kepada teman-temannya. Dan disitulah Thomas mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit bersama dengan saudara-saudaranya, dihidupkan kembali imannya, dibangkitkan kembali kepercayaannya, bahkan dia mengakui Yesus sungguh Tuhan dan Allahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit berkata kepada kita hari ini masing-masing, tidak hanya berkata kepada para murid, tetapi dia juga kepada kita hari ini, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengundang kita untuk percaya seperti Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan kita diundang untuk menerima Roh Kudus seperti para murid.
yang menerima hembusan Roh Kudus dari Kristus. Kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis, tetapi baik kita saat ini semakin terbuka pada Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menuntun kita. Supaya Roh Kudus itu aktif dalam diri kita. Maka baik kita selalu mohon Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita melangkah sebagai utusan kerahiman ilahi di dunia yang terluka ini. Di sekitar kita yang banyak terluka. Bukan hanya kita yang terluka, tapi orang-orang lain juga ada banyak yang terluka. Dengan Minggu Kerahiman ini kita sadar Tuhan Maha Rahim, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengampuni dosa saya. Maka saya mau diutus untuk menjadi duta kerahiman ilahi. Untuk menjadi pembawa damai. Untuk menjadi pembawa kasih. Untuk menyembuhkan orang lain. Untuk membawa sukacita kepada orang lain. Jangan sampai kehadiran kita menakutkan orang lain. Menakutkan keluarga, anggota keluarga. Tetapi haruslah membawa damai. Membawa sukacita. Disinilah kita diutus. Untuk menjadi pembawa kerahiman Tuhan.